Alright, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, kali ini kita berbicara mengenai potensi terjadinya Bitcoin crypto boom. Dan ini, teman-teman, akan dimulai oleh si Ethereum. Ketika Ethereum meroket, maka altcoins akan meledak. Dan akan kita bicarakan di sini beberapa news yang sangat menarik yang akan mendukung mengenai seperti apa momentum terhadap Ethereum ini yang akan membawa harga altcoins itu meledak, sahabat Black Cuan ya. Teman-teman, sebelum kita bicara mengenai boom ataupun harga altcoins yang akan meledak ke depan ini, harap dicatat dulu ya, harap diingat dulu bahwa this is not financial advice. Guys, saya tidak sedang menyarankan untuk beli aset apapun di kripto ini, karena apabila kita masuk sembarangan ataupun kita datang tanpa riset, sahabat Black Cuan ya, tanpa kita mempelajari seluk-beluknya, kita bisa kehilangan uang kita bisa boncos di sini. Apabila sahabat Black Cuan tetap bersikeras untuk investasi ataupun trading, harap untuk melakukan riset kalian secara mandiri. Baik, kita lanjutkan di sini. Untuk pergerakan Bitcoin dengan time frame yang besar di sini, sahabat Black Cuan, saya sangat tertarik sekali melihat grafik yang dibagikan oleh TechDev di sini untuk time frame Bitcoin yang 1 bulan. Apabila kita perhatikan patterns-nya di sini, ini candlestick 1 bulan dengan time frame yang besar sekali di sini, kita tampaknya akan visit ke area yang pernah dikunjungi oleh Bitcoin di 8 tahun yang lalu. 8 years, oke? Ini kisaran tahun 2017. Pada saat itu, RSI-nya ini bahkan menyentuh ke area blow off di sini yang merah ini, teman-teman. Kita bisa perhatikan dia di sini. Apabila dia menyentuh area ini, kita lihat ada 2 bulan di sini terjadi puncak harga si Bitcoin. Sementara itu kita di tahun 2021 bahkan tidak menyentuh area hijau ini, di runway zone ini, apalagi mau ke blow off ini. Dan sekarang kita sudah tembusin area runway ini, teman-teman. Yang kita tunggu ke depan ini adalah dengan masifnya informasi mengenai adopsi massal, adopsi dari institusi bahkan negara, bahkan ke depan ini akan ada presiden pertama di Amerika yang mendukung kripto dan Bitcoin, yaitu Donald Trump. Teman-teman, sedikit ya kita mengulas sebentar di sini. Kita lihat ya di harga Bitcoin 2014 itu memang masuk juga ke area blow off di sini, tapi dia masuknya sedikit saja di sini. Akan tetapi di tahun 2017 jauh dia naik di sini, teman-teman. Kemudian di sini dia malah tidak menyentuh sama sekali. Oleh karena itu, banyak juga yang mengatakan, oh ini kalau kita tarik garis ini dia turun seperti ini. Ternyata tidak, teman-teman. Di sini malah terjadi kenaikan, kemudian di sini turun. Oleh karena itu, ekspektasi kita dengan adanya adopsi massal, adopsi besar sekarang ini, banyak orang sekarang ini menduga ataupun memprediksi Bitcoin ini bisa menyentuh ke area blow off di sini di tahun 2025 sebelum akhirnya terjadi penurunan di harga si Bitcoin ini. Oleh karena itu, mari kita menjadi saksi, kita menyaksikan seperti apa pergerakan ini, sahabat Black Cuan, untuk si Bitcoin-nya. Dan, teman-teman, tidak kurang tidak lebih, ini yang menarik juga ini, dari Bitcoin Archive di sini. Hear me out, guys. Diekspektasikan oleh dia apabila patterns yang pernah terjadi di 2017 tadi yang kita bicarakan di sini nih, apabila patterns ini terulang, sahabat Black Cuan, maka harga Bitcoin ke depan ini di tahun 2025 tinggi sekali ya. Ini di atas 400-an ribu dolar ya, sahabat Black Cuan. Apabila kalian merasa bahwa ini mungkin terjadi di Bitcoin, coba kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar, saya ingin tahu. Saya ingin tahu opini kalian. Apakah ini memungkinkan kepada Bitcoin terjadi di tahun 2025? Teman-teman, saya di sini tetap dengan posisi saya yang tidak berlebihan, tidak juga pesimis. Saya ambil tengahnya saja. Saya ambil di 150 ke atas deh.
Itu sudah angka yang saya anggap sebagai realistis bagi saya untuk pergerakan Bitcoin ini. Meskipun saya juga mengoreksi apa yang terjadi ketika saya ekspektasi di tahun 2024 ini di 80.000 harga Bitcoin, dan ternyata lewat sahabat Black Cuan, 104.000 dia naik Bitcoin ini. Oleh karena itu di tahun 2025 nanti saya juga tetap dengan realistis saya di atas 150.000 untuk penjualan ataupun take profit itu masing-masing kita lah di sini ya. Saya tidak mengajari kalian karena saya yakin sahabat Black Cuan sudah punya strategi exit masing-masing dalam hal ini. Kemudian teman-teman, seperti yang saya katakan tadi bahwa akumulasi terhadap Bitcoin ini justru di harga 100.000 itu terjadi. Dan di sini dari Lukon Chain sini ada seorang paus di sini mengakumulasi 1.000 Bitcoin dalam 6 jam. Dan ini juga paus yang 2 hari yang lalu melakukan pembelian 1.000 Bitcoin juga di sini sahabat Black Cuan ya. Dan pembeliannya ini di rata-rata harga $96.794. Teman-teman, dia nggak takut ini bakalan longsor. Artinya dia punya keyakinan nih bahwa Bitcoin akan naik terus. Kemudian ini berkaitan dengan konten saya yang terakhir. Itu Microsoft itu nggak jadi bang masuk ke Bitcoin ataupun menjadikan Bitcoin sebagai reserve karena banyak yang tidak voting ke Bitcoin. Teman-teman, di sini ada Grant Cardone dari Cardone Capital yang merupakan perusahaan ataupun institusi real estate ya di sini. Dia berterima kasih kepada Saylor. Dia bilang ya, mungkin Microsoft tidak mendengarkan kepada Michael Saylor, tetapi saya mendengar. Dan 10 hari terakhir ini, dalam pertemuannya dia, akhirnya mereka ini launch yang namanya itu Real Estate Crypto Hybrid Fund, di mana di sini akan digunakan Bitcoin untuk mempurchase properti-properti yang disediakan oleh Cardone Capital di sini. Ini adalah the first ever Bitcoin Real Estate Hybrid Fund, di mana orang-orang biasanya kesulitan untuk mengakses ya kepada real estate karena harus lewat uang dulu, ke fiat dulu, habis itu kan ada birokrasi yang panjang, pajak segala macam. Tetapi melalui Bitcoin ini akan mempermudah bagi orang untuk melakukan investasi ke dalam hybrid fund yang diadakan oleh Cardone Capital di sini teman-teman. Dan dia sendiri memberikan gambaran mengenai proyeksinya dia, karena dia ini kayaknya nyontek ya apa yang dilakukan oleh MicroStrategy. Teman-teman, dia memberikan ini semacam roadmap ya untuk proyeksinya dia mengenai pertumbuhan dalam 6 tahun ke depan mengenai real estate Bitcoin fund in 6 years projection. Kemudian kita ke altcoins di sini, sahabat Black Cuan ya. Ini ada drama-drama yang menarik juga di sini. Sebelum ke dramanya, kita coba perhatikan ini total 2 untuk crypto market sahabat Black Cuan ya. Yang menariknya adalah kita coba perhatikan untuk SMA 100 dan 150 SMA. Kita bisa lihat di sini. Ketika terjadi golden cross di sini pada tahun 2021 Januari, lihat pergerakan total 2 di sini, dia terjadi kenaikan yang spike yang tinggi sekali di sini. Kemudian setelah itu terjadi death cross. Death cross ini pendek sahabat Black Cuan ya, karena memang sudah turun sebelumnya di sini untuk si total 2 ini. Dan ketika terjadi death cross yang jaraknya cuma pendek seperti ini, sekarang ini sahabat Black Cuan kita dihadapkan dengan yang namanya itu golden cross ke depan ini. Dan ini mirip dengan apa yang terjadi di 2021. Dan pendek juga nih di area 2020 ini ke 2021. Tidak panjang juga ya untuk dead cross-nya di sini ketika SMA 100 dan 150 ini bersilangan ke bawah sahabat Black Cuan. Dan ketika garis kuningnya di atas, teman-teman, kita ekspektasikan terjadi pengulangan di alt season. Dan untuk altcoins yang kita bahas di sini sebelum ke Ethereum, ada kaitannya dengan drama di sini adalah si Dogecoin. Dogecoin ini diekspektasikan oleh para analis ya di Twitter yang dikutip di sini dari Daily Hold bahwa di fase early bull market stage ini Dogecoin ini bisa skyrocketing, dia ini akan terjadi kenaikan
jika momentumnya nanti akan tiba, sahabat Black Cuan, untuk si Dogecoin. Dan coba kita perbesar di sini dari patterns-nya si Dogecoin ini. Ternyata dia berada dalam channel yang teratur, sahabat Black Cuan, semenjak 2017 sampai ke 2014 ini. Kemudian drama si Elon Musk dengan Gary Gensler yang akan rungkat ini, yang akan pergi ini ya, teman-teman ya. Rungkat kamu Gary Gensler sebentar lagi. Dia akan keluar dari SEC di tahun 2025 Januari nanti, tetapi berulahlah dia ini, teman-teman. Dia disurati lagi dari Gary Gensler, dia dapat notis lagi dari Gary Gensler di sini bahwa dalam 48 jam apabila Elon Musk tidak mau bekerja sama akan dituntut oleh Gary Gensler. Oleh karena itu, Elon Musk ini bikin tweet, "Oh Gary, how could you do this to me? Tega kamu sama saya, Gary Gensler." Dan akhirnya tim hukumnya Elon Musk di sini, Spiro ya, dia ini melayangkan surat kepada Gary Gensler di sini, "Dear Gary Gensler, kami tidak akan mengikuti perintahmu karena kamu ini bermasalah." Seperti itu saya terjemahkan ya. Kamu ini sudah di luar kemampuanmu atau di luar batasmu untuk mengurus banyak hal di sini dan kita tidak akan tunduk kepada cara-cara seperti ini. Dan itu yang dia katakan oleh si Alex Spiro di sini kepada Gary Gensler. Dan Gary Gensler tampaknya lupa bahwa DOGE sekarang ini, Department of Government Efficiency ini, DOGE sekarang ini sedang melakukan analisis yang sangat serius. Mereka menganalisa dengan cermat sekali mengenai pemborosan anggaran, kemudian regulasi-regulasi yang buruk. Dan dia menunggu feedback dari publik. Dan dalam hal ini mereka akan mendengar apapun feedback yang masuk ke mereka dan akan dipelajari. Oleh karena itu SEC hati-hati, kayaknya bakalan kena usut ini, bakalan diteliti habis-habisan nih oleh Elon Musk ini ke depan ini. Biar dia rasain si Gary Gensler itu. Mau pensiun aja sudah begitu gayanya. Oke, teman-teman, kita ke Ethereum sekarang ini ya. Kita tinggalkan dramanya Elon Musk dan Gary Gensler. Semoga Gary Gensler mendapatkan balasan yang setimpal atas tindakannya dia selama ini, selama kurang lebih ya 4 tahun belakangan ini. Perusahaan-perusahaan kripto yang dia tuntut, yang dia bikin rusak, yang dia bikin bobrok, kemudian CZ juga kena, semuanya banyak lah teman-teman ya. Semoga dia dapatkan balasannya. Sekarang kita ke bull Ethereum. Ethereum ini teman-teman akan kembali atau telah kembali dengan dua katalis utama yang akan mendorong dia ini sampai ke 4.000. Tadi itu kita lihat masih di 3.800 ya. Oleh karena itu ini menarik teman-teman, karena rally-nya dia ini didorong oleh adanya likuidasi yang sempat ya, singkat di sini 187 juta US dollar. Akan tetapi yang terjadi adalah Whales atau Paus ini berkelanjutan melakukan pembelian akumulasi. Kemudian arus masuk ETF-nya juga signifikan. Dan ini yang menarik lagi teman-teman ya, Donald Trump yang terkait ya dengan World Liberty Financial ini ternyata membeli Ethereum guys. Tidak hanya Ethereum, 12 juta dolar yang dipakai itu untuk Ethereum, Chainlink, dan AAV. Luar biasa Ethereum ini ya, luar biasa Chainlink, dan luar biasa AAV teman-teman. Oleh karena itu ketika nanti ambil alih office ini si Donald Trump, tampaknya kita lihat spark-spark ya di altcoins di sini teman-teman ya. Semoga itu yang terjadi. Mari kita lihat nanti di Januari teman-teman. Dan ada satu paus yang justru menarik Ethereum-nya ini. Kalau didolarkan itu sebesar 20 juta US dollar, 5.160 ETH. Dan dia ini wallet baru teman-teman. Dan ia langsung tarik ini Ethereum-nya dari Binance dalam 7 jam belakangan ini. Per tanggal 13 Desember. Kemudian, ini yang menariknya. Untuk Ethereum per BTC. Kita mencari nih, di mana bottomnya untuk Ethereum per BTC ini, teman-teman ya. Kita cari terus di mana bottomnya, dan ternyata, semoga ya, inilah bottom dari Ethereum per BTC, karena apabila dia mengulang siklus yang terjadi di tahun 2020 Desember, teman-teman. Desember lagi-lagi saya katakan di sini, seperti beberapa video kita sebelumnya, kita sudah bahas, di Desember itu ada kemungkinan besar Ethereum ini terjadi pembalikan arah. Terjadi kenaikan yang bagus untuk si Ethereum ini dari Desember. Paling telat itu Januari.
Akan tetapi sekarang ini apabila kita lihat di pola OBV-nya di sini, ini sama-sama terjadi falling wedge, di sini juga falling wedge, dan ini adalah pertanda bulls akan datang ke depan ini untuk pergerakan harga si Ethereum. Semoga itu yang terjadi di Ethereum ini karena altcoins akan bergerak dengan sangat-sangat liar, teman-teman. Koin dalam narasi AI yang sering saya bicarakan di sini tampaknya akan punya pergerakan yang sangat menarik ke depan ini. Elon Musk bahkan pernah menyatakan akan adanya itu yang namanya itu AI game untuk narasi AI yang baru. Dan untuk sementara ini, koin-koin AI yang bagus itu, yang sudah punya pergerakan yang sangat-sangat bagus itu ada Near Protocol, kemudian ada Render. Render ini masih punya potensi untuk terjadi kenaikan terus-menerus ini ke depan ini, mungkin sampai ke area-area di atas $20 ya untuk si Render ke depan ini. Kemudian ada ini gabungan ini Artificial Super Intelligence Alliance ini FED ya teman-teman, bersama koin-koin AI lainnya yang sudah bergabung di sini. Sekarang sudah berada di $1,78. Ada Bitensor Tau juga di sini yang bagus juga pergerakannya si Bitensor Tau. Mungkin ada teman-teman yang punya Grab ini juga bagus ya di narasi AI. Kemudian ada iOS ya, iOS yang sering kita bicarakan. Akan tetapi yang lagi sedapnya naik ini adalah ini nih teman-teman, Virtual Protocol. Virtual guys, dalam 7 hari belakangan ini sudah terjadi kenaikan 28% si virtual ini. Selamat ya buat teman-teman yang mungkin ya hold virtual ini atau sudah membeli virtual ini. Kemudian ada Akash Network, tapi yang menarik di sini yang ingin saya bicarakan sedikit itu ya ini nih, si Grace ya. Grace ini juga menarik, ini project baru dia di sini teman-teman, tapi ini sudah curi perhatian juga nih. Berada di peringkat 163 di CoinGecko dengan progres kenaikan selama 7 hari belakangan ini di 8,7% ya. Jadi meskipun sempat turun harga si Bitcoin beberapa hari yang lalu, ternyata dia ini masih kuat ya bertahan si Grace ini teman-teman. Kemudian koin AI yang sering juga kita bicarakan ada, ini kayak saya ngabsen aja nih, 0x0 ya teman-teman ya. 0x0 ini juga sangat-sangat menarik menurut saya di sini. Lagi-lagi not financial advice ya, saya hanya menyampaikan referensi mengenai koin-koin di sini dan apa yang saya pantau di sini. Ada Paul AI juga yang sempat bikin jantungan dan sudah balik ya, meskipun sekarang ini lagi koreksi cukup dalam ya, 18% dalam 7 hari belakangan ini. Akan tetapi dalam short terms memang kita dibikin goyang. Tapi untuk long terms teman-teman, apabila kita masih akan melihat bull runs ini di 2025 dengan adopsi besarnya si Bitcoin, kemudian si Ethereum yang akan menembus ATH-nya, teman-teman layak untuk memantau koin AI di sini dan lakukan riset kalian secara mandiri. Dan narasi terakhirnya di sini yang ingin kita bicarakan di video ini adalah tentang top gaming ya, GameFi. Memang dua koin jagoan saya ini udah naik duluan ya, si BIM dan Superverse ya. Superverse yang paling bagus ya kenaikannya semenjak pembelian di 2023. Ini sudah 20-an kali lipat ini terjadi kenaikan sejak call-nya itu di $0,1. Dan BIM ini ada informasi yang banyak eventnya akan muncul dalam beberapa minggu ke depan ini. Dan apabila kita perhatikan juga ya, koin-koin game yang sempat populer di tahun 2021 seperti Sandbox, Axie Infinity, Decentraland, ApeCoin, ini juga sudah mulai akan terjadi comeback dia. Kita bisa lihat di seminggu yang lalu mereka ini punya pergerakan yang cukup masif juga ya untuk Sandbox, Axie Infinity ataupun mana ya, Decentraland di sini. Dan untuk yang kecil-kecil ini ada Sidus ya, teman-teman yang sering saya bicarakan di konten Black Cuan. Kemudian ada juga Myria di sini, Myria, dan ada juga ini Sidus. Sidus juga sudah sangat-sangat menarik ya. Kita bahas dia ini waktu harga masih jauh ya di bawah ya, di 0,3 ya. 0,003 ya pada saat itu, dan sekarang ini sudah terjadi kenaikan 0,0069. Kemudian si Myria yang masih belum terlalu bagus ya bergerak sekarang ini, akan tetapi akan ada momentumnya. Momentumnya akan datang ketika Ethereum ini nanti mulai terjadi kenaikan yang tinggi teman-teman. Dan satu lagi saya lupa sebut, ini ada Pixel. Pixel juga menarik teman-teman, ini game yang berada di dalam jaringannya Ronin Network. Sementara si Roninnya sendiri udah mulai terjadi kenaikan.
Oke, jadi sekian ya video kali ini. Harap diingat, this is not financial advice. Saya tidak sedang mengajak kalian untuk beli koin di Narasi, AI, ataupun GameFi. Tidak ada. Harap teman-teman melakukan riset kalian secara mandiri. Dan teman-teman, terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai jumpa di update yang berikutnya. Salam Black Cuan. Peace, my friend.